Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kebebasan berpendapat dan ancaman terhadap disintegrasi sosial. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3. Topik yang kami ambil adalah kebebasan berpendapat dan ancaman disintegrasi sosial, keterkaitan yang signifikan dengan media sosial. Dalam hal ini, media sosial dapat memperluas kebebasan berpendapat, tetapi juga membawa risiko disintegrasi sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji karena keterkaitannya sangat erat dengan kehidupan kita saat ini. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu pada tingkat dunia maupun khususnya di Indonesia. Media sosial sendiri telah menjadi pembentuk karakter yang sangat penting pada diri kita, baik pada cara kita untuk berkomunikasi dengan yang maya, cara kita untuk opini, dan bahkan berinteraksi dengan sesama orang lain di dalam dunia. Selain itu, media sosial juga telah menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kita membentuk kepribadian dan juga menjadi pengasah yang sangat kuat dalam kita berinteraksi sesama manusia. Selain itu juga media sosial ini memang memberikan hambatan dan manfaat yang sangat tinggi. Di balik itu juga ada tantangan yang sangat tinggi, sehingga dengan itu media sosial dapat menjadi salah satu hal yang positif dan juga menjadi salah satu hal yang dapat menjadi hal yang sangat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari maraknya penggunaan media sosial dengan konten yang berisikan informasi palsu atau hoax, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penggunaannya yang tidak disertai dengan tanggung jawab dapat menyebabkan polarisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menciptakan ancaman pada stabilitas dari penyebab, yaitu algoritma media sosial memungkinkan masyarakat untuk menerima referensi konten yang sesuai dengan kondisi kontroversial yang sedang terjadi. Selain itu, banyak konten yang menyajikan informasi palsu dan konten retorika yang menyesatkan publik sehingga banyak masyarakat yang berselisih dan menerima isi konten tersebut dengan mentah-mentah. Kualitas sumber daya manusia atau SDM juga menjadi alasan untuk menentukan kualitas penyerapan informasi serta mampu untuk memberikan tanggapan sesuai dengan konten. Media sosial sendiri telah membentuk persepsi dari kita masing-masing dalam memandang suatu konteks dalam kehidupan maya, di mana media sosial sendiri sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan juga cara kita untuk menyampaikan informasi. Mengenai disinformasi dan juga disintegrasi pada media sosial sendiri, ada 3 penyebab akan permasalahan yang sangat penting. Yang pertama adalah algoritma daripada konten tersebut. Karena saat ini algoritma yang ada, baik itu di media sosial seperti TikTok misalnya, memiliki konten-konten yang tidak selalu beragam, sehingga persepsi orang-orang akan selalu terpatok pada hal yang sama. Dan itu juga ada disinformasi, karena banyaknya informasi-informasi yang beredar yang kemudian membuat informasi menjadi hoax atau informasi palsu, informasi-informasi dengan komunikasi dan info yang menyesatkan, kemudian ada informasi dengan hal-hal yang berbau provokatif, berbau mengundang konflik, sara, ras, dan sebagainya. Juga sumber daya manusia sangat mempengaruhi bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan pribadi. Karena ketika sumber daya manusia dalam suatu negara atau suatu wilayah itu sangat rendah, maka akan sangat cepat bagi setiap individu pada setiap negara itu untuk menerima informasi yang mentah-mentah, sehingga adanya banyak kesalahan informasi, kesalahpahaman, konflik yang timbul akibat dari adanya media sosial ini. Dan juga itu menangkap informasi dengan sumber daya manusia yang sangat rendah akan menyebabkan adanya disintegrasi dan yang mengakibatkan adanya perpecahan, kemudian adanya konflik, bahkan adanya separatisme pada setiap konflik wilayah, bagian, dan sebagainya. Media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk berkomunikasi tanpa menyebabkan disintegrasi sosial. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama, perlu untuk memberikan pendidikan tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan kritis agar dapat mengidentifikasi dan menghindari informasi palsu, serta dapat memahami tindakan yang diinginkan dalam menggunakan media sosial. Kedua, pemerintah juga perlu memberikan regulasi yang mempromosikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi juga melindungi masyarakat dari konten yang merusak dan provokatif. Selanjutnya, program media sosial juga perlu untuk transparan dalam menerapkan kebijakan
kebijakan dalam menangani konten yang disebarkan oleh pengguna dan memastikan bahwa setiap platform bertanggung jawab atas media yang beredar. Selain itu, sebagai masyarakat juga perlu melakukan filterisasi konten yang tidak sesuai dan mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan setiap platform untuk mengatasi tantangan yang terjadi akibat media sosial. Selanjutnya juga, dengan menggunakan kolaborasi yang sinergis, tentu konten yang beredar juga dapat disaring secara optimal sehingga tidak menimbulkan adanya disintegrasi sosial dan bahkan tidak memungkinkan adanya ancaman pada stabilitas sosial. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.